Kertanegara dan Imperium Majapahit. Raja terakhir Singasari Kertanegara dikenal sebagai orang yang mahir dalam ilmu yang paling gaib. Para raton tidak banyak bicara tentang dia, kecuali bahwa ia seorang pemabuk dan penyukai arak-aren di atas segala sesuatu. Arak itu mengakibatkan kejatuhannya, karena ia tidak siap dan dibunuh musuh-musuhnya pada waktu sedang berpesta pora. Orang yang disalahkan untuk kematiannya adalah penasehatnya, yang dikatakan telah mendorong raja itu tenggelam dalam kenikmatan arak. Kemudian, raja mati, tapi cukup beruntung untuk mati sebagai seorang laki-laki dengan keris di tangan di medan perang. Empu Prapanca mengisahkan cerita yang sama sekali berbeda. Pandangannya tentang Raja Kertanegara sangat berbeda dan hanya ada pujian yang dia berikan kepadanya. Ia menyebut bahwa Kertanegara orang suci dan berpantang, bebas dari segala hawa nafsu. Ia tidak menyangkal bahwa Raja Kertanegara minum banyak arak, tapi menjelaskan bahwa minum adalah bagian dari kewajibannya dan pelampiasan nafsu serta praktik ritualnya yang sakti memampukan dia memelihara tata tertib di Jawa dan sekitarnya. Dengan begitu, ia membuat Kertanegara pengikut satu-satu aliran khas Buddhisme yang berurusan dengan ilmu gaib dan tampaknya menjadi ahli yang sangat berhasil menguasai ilmu itu. Raja itu tidak melampiaskan nafsu karena kesenangan yang bisa diperolehnya, tapi sebaliknya, tanpa hawa nafsu dan dengan tujuan tunggal mengusir semua kejahatan jahat yang merajalela di seluruh dunia. Di sini kita bisa lihat bahwa Empu Prapanca pasti tahu tentang cerita yang kemudian dimasukkan dalam para raton. Namun, mengapa ia membalikkan pendapat penulis yang lebih tua itu? Mengapa ia menganggap perlu mengembalikan nama baik Kertanegara? Apa yang sudah dilakukan raja terakhir Singasari itu membuatnya dianggap pendahulu yang sangat penting bagi Empu Prapanca sendiri. Pastilah bukan hanya karena praktik ilmu gaib Kertanegara yang sakti. Mungkin hal ini adalah cita-cita yang dikejar Kertanegara yang membuatnya berusaha memperkuat diri dengan ritus-ritus keagamaan yang dilakoninya dengan penuh hati-hati sampai-sampai ia mengabaikan tugas utamanya memelihara keamanan tahta dan negerinya. Dan penyebab utama permasalahan itu harus dicari dalam situasi internasional pada akhir abad ke-13. Abad itu adalah abad Mongol yang penaklukannya atas tempat-tempat jauh mengubah arah sejarah Eropa dan Asia. Pada 1206, Temujin diproklamasikan sebagai Genghis Khan. 20 tahun kemudian, imperiumnya mencakup Rusia sampai Laut Cina. Pada 1258, pasukan-pasukan penerusnya masuk ke Tonkin dan menjarah Hanoi. Pada 1279, pasukan Cina terakhir dimusnahkannya. Kublai Khan, cucu Temujin, diangkat sebagai Khan Agung pada 1260. Ia memindahkan kediamannya ke Cina bagian utara dan menjadi kaisar pertama dinasti Yuan yang bertahan sampai 1368. Tekanan serbuan Mongol mempercepat laju invasi lain yang membuat porak-poranda pola politik tradisional Asia Tenggara. Suku Tai yang datang dari Yunan pelan-pelan memasuki Burma Utara dan lembah-lembah sungai Menam dan Mekong mulai dari abad ke-11. Sepanjang abad ke-13, kerajaan-kerajaan Hindu kuno wilayah itu terjungkal, dan pada akhir abad itu Tai telah mantap menguasai seluruh wilayah yang sekarang adalah Siam. Antara 1280 dan 1290, pasukan Kublai Khan Agung melakukan serangkaian serbuan atas Jepang dan negeri-negeri Asia Tenggara. Mereka kurang berhasil
tapi sekadar fakta bahwa Imperium Cina yang kuat, yang sebelumnya selalu penuh damai, tiba-tiba berubah jadi ekspansionis dan pastilah menimbulkan kegentaran di seluruh wilayah itu. Bukan tidak mungkin bahwa ancaman Mongol adalah penyebab obsesi Raja Kertanagara terhadap perkara-perkara luar negeri. Hanya ada satu cara untuk menentang ancaman Mongol pada saat itu: mempersatukan kekuatan-kekuatan Asia Tenggara, dan itulah jalan yang dipilih Kartanegara. Tapi bagaimana cara dia melakukannya saat itu? Pada saat itu. Namun, ada dua jalan lain yang bisa dipilih oleh Raja Kertanegara untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, dia bisa mencoba membuat kerajaannya sekuat mungkin dengan memperlemah kerajaan tetangga dan kemudian menaruh kepercayaan pada jarak luar biasa yang memisahkan wilayahnya dengan pelabuhan-pelabuhan Mongol. Atau dengan cara kedua, yaitu Raja Kertanegara bisa menggabungkan kekuatan pribadinya, yaitu tenaga dalamnya dengan tenaga pihak lain, dan meningkatkan kekuatan gaibnya dengan melakukan ritual-ritual ilmu gaib yang dikenal di negeri-negeri lain. Kekuatan spiritual gabungan dari raja-raja yang bersekutu tersebut lantas bisa menyamai kekuatan Kublai Khan yang keberhasilannya menakjubkan itu tentu saja tidak dianggap akibat kelemahan ekonomi dan sosial dari pihak yang kalah, tapi akibat kualitas suprainsani Khan itu yang dia warisi dari nenek moyangnya atau yang dia peroleh sendiri. Karena itu, Raja Kertanegara bahkan bisa berbuat lebih baik lagi. Ia dapat menimba suatu jenis ilmu gaib yang kabarnya diperoleh oleh Kublai sendiri, atau sebagai hadiah kepada penguasa Sumatera yang mau diajak kerjasama oleh Raja Kertanegara. Kita tidak tahu bahwa pasukan kerajaan Jawa, entah mereka sebagai duta damai atau pasukan perang saat itu, membawa pulang bersama mereka sang putri Sumatera. Kita juga tahu bahwa Kartanegara mengawini seorang putri Champa. Champa pada saat itu berada di Vietnam bagian selatan, salah satu negeri yang paling terancam oleh tentara serbuan Mongol. Di kitabnya juga, Empu Prapanca mengklaim bahwa untuk sementara ini Jawa telah berhasil berkuasa kembali di Bali pada saat itu. Sebenarnya ini agak meragukan. Bagaimanapun kita menafsirkan bukti-bukti, gambaran Kertanegara selalu muncul sebagai seorang penguasa yang luar biasa. Seorang yang punya visi dan punya pemahaman luas akan dunia luar, lebih dari raja lain sebelum dirinya. Maka tak heran jika nama Raja Kertanegara terkadang muncul sebagai seorang raja yang mempunyai pemahaman yang sangat luas akan dunia luar. Oke, kisah Raja Kertanegara bagian 1 saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutin lagi untuk Raja Kertanegara bagian 2.